Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Mulia ya. Jadi hari ini kita akan sharing atau kita akan mengulik perspektif dari alumni STB Global Cikarang. Jadi hari ini kita kedatangan Bang Rizky. Siap. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Muhammad Rizky Hidayat SE berarti ya? Iya. Lulus tahun berapa Ki kemarin Ki? Lulus alhamdulillah pas tahun 2021 ya, tahun kemarin Pak. Oh pas Covid. Iya Pas pas Covid. Gimana jadi alumni Covid gimana? Ya dikaliku lah Pak. Apa Dikaliku. ya nano-nano gitu rasanya kayak aneh. Kayak aneh. Cuman alhamdulillah ya dengan dari manajerial STB Global Mulia cukup sukses gitu, sangat sukses Ya. dalam menyelenggarakan wisuda. Alhamdulillah wisudanya juga megah ya di Holiday Inn ya. Oke. Jadi teman-teman semua, Rizky ini merupakan aktivis TB Global Cikarang pun di Bekasi juga lah ya. Karena saya mengulik juga narasumber kita hari ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat STB Global Cikarang. Berarti HMI Komisariat STB itu baru apa gimana Ki? Kalau semisalnya baru, ya baru sih Pak, baru menginjak 1 tahun lah untuk saat ini. Baru 1 tahun. Baru Berarti 1 tahun. baru komisariat ini persiapan apa? Komisariat persiapan. Karena berdasarkan konstitusi juga untuk memenuhi syarat menjadi komisaris penuh dibutuhkanlah kurang lebihnya sekitar 50 anggota. Nah untuk saat ini kita baru ada sekitar 43 anggota. Insyaallah 7 lagi lah kita akan menjadi komisariat penuh. Harapannya mungkin dari pihak kampus ya selalu progres terus ya. Iya. Berarti sekarang masih menjadi pimpinan di HMI Komisariat. Berarti sudah sangat paham betul apa arti pimpinan manajemen ya. Kalau kata aktivis mungkin KMO ya. Iya, KMO. Oke, teman-teman kita akan mengulik nih perspektif dari Rizky nih, apa sih kepemimpinan, apa sih manajemen itu, dan apa itu organisasi itu ya mungkin. Gak apa-apa ya kita bahas kan. Iya, insya Allah kita coba bahas. Dengan experience yang atau pengalaman yang sudah dilalui nih menjadi pimpinan dan pimpinan yang lainnya pasti aktif dimanapun ya. Kepemimpinan itu apa sih menurut Rizky? Kalau kepemimpinan itu sebetulnya lebih mengarah kepada jiwanya sih Pak. Karena sebelum daripada kita menuju kepada kepemimpinan itu ada yang namanya pemimpin dan pimpinan. Nah, kita coba bahas secara etimologi ataupun secara bahasa terlebih dahulu. Nah, dari pimpinan ini mengacu kepada pimpinan ataupun lead dalam bahasa Inggrisnya. Lead ya. Nah, kenapa di situ ada kata P itu sebagai kata tambahan yang artinya dia mampu untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau pimpinan dia lebih kepada kepalanya gitu Pak, sebagai ketuanya. Subjeknya ya? Iya, sebagai subjeknya seperti itu. Dan kalau misalnya kepemimpinan juga kita banyak ya Pak mengenai dengan karakteristik pemimpinan, terus juga cara dia untuk memimpin, dan juga kita lebih mengarah kepada apa sih sebetulnya yang menjadi dasar ketika ia memimpin suatu organisasi ataupun ya kalau konteksnya dalam perusahaan ya di perusahaan gitu Pak. Kalau misalnya konteks dalam organisasi ya di organisasi seperti itu. Nah, kalau misalnya bicara soal karakteristik kepemimpinan, dia lebih mengarah kepada apa sih yang menjadi tujuan dia menjadi seorang pemimpin itu. Ya kan? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad mengenai dengan kepemimpinan profetik, ya kan? Ada tabligh, terus juga apa namanya itu apa ya Bang? Ada 4 itu tuh. Ada tabligh, sidik, fatona, dan juga satu lagi. Kayaknya tahu nggak? Ada 4 tabligh, fatona. Ada lagi ya? Amanah. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang prinsip dasar kepemimpinan yang baik itu ya prinsip 4 tadi ya. Iya. Yang dimiliki oleh Rasul ya. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad, kepemimpinan dalam Islam ya. Kita ya Rizky juga mungkin setuju atau tidak setuju ya bahwa hari ini kepemimpinan Barat ya atau Westernisasi itu sangat lebih terkenal ya, sangat lebih proper, lebih oke dibandingkan dalam tanda kutip kepemimpinan Islam. Nah, Rizky melihat itu seperti apa? Dalam perspektif Barat ya. Sebetulnya kita juga banyak mengambil suatu pembelajaran yang dari teori-teori kepemimpinan Barat. Hanya saja kita pun harus memilah dan memilih, dengan kata lain memfilterisasi. Terkadang memang ya kepemimpinan Barat ini, mohon maaf ya Pak ya. Terkadang bicara soal minority dan mayority itu yang menjadi suatu kendala.
apabila memang dari perspektif barat kepemimpinannya, kita juga belum bisa melihat ada nggak sih salah satu sosok pemimpin di dunia barat ini yang mampu untuk mengayomi katakanlah umat Islam. Tapi berbeda halnya ketika di negara Islam ataupun di negara Timur, saat pemimpinnya itu beragama Islam, dia mampu untuk mengayomi negara agama-agama yang lain seperti itu. Berarti memang pada akhirnya dampaknya dampak dari si pemimpin itu ya. Iya, dampak dari si pemimpin. Soalnya saya tadi sampaikan seperti itu mungkin karena secara mayoritas mungkin kita melihat banyak pimpinan itu dari nonis, gitu. Padahal kita punya pedoman yang luar biasa tadi pimpinan Rasul. Nah kira-kira nih anak-anak muda nih atau milenial atau mahasiswa lah ya, itu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik seperti apa sih? Pertama dia harus niat terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi niat juga belum cukup menurut saya karena secara intelektualitas itu seorang pemimpin harus benar-benar teruji Pak. Jadi bukan hanya mengedepankan sisi karismatiknya saja, tetapi isi kepalanya pun harus bermain di situ. Nah pertama langkah yang harus dilakukan menurut perspektif saya itu banyakin baca buku, terus juga berdiskusi, sharing session dengan siapapun itu, baik yang kalangan tua ataupun kalangan muda. Nah dari situ kita pun banyak mempelajari hal-hal yang sekiranya belum kita dapatkan Pak, baik di dalam kelas ataupun ya di dalam kelas sendiri gitu. Nah dengan kata lain, saat ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, banyak-banyak juga kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Sebagai contoh seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Saat saya melihat orang yang ada di pinggir saya, ini secara empirisnya aja. Kok ketika saya berdiskusi dengan yang lainnya dia cuman diam kayak gitu memperhatikan kita. Nah pada saat itu juga saya coba tanya, kok ente diem aja kenapa? Aduh bang kita nggak paham ini pembahasannya kemana kayak gitu. Apa yang sekiranya orang paham mengenai materinya? Yuk kita kajian secara privat aja ente sama Ane. Terus juga kalau misalnya apa yang ente coba tanyakan sama Ane, insya Allah dibantu jawab seperti itu. Jadi apa yang dia rasakan itu ya kita coba untuk merasakan itu bang. Berarti ya demokratis lah ya. Iya. Jadi sisi lain tadi saya sedikit tertarik untuk pembahasan bahwa karismatik itu tidak cukup untuk sekarang. Karena mungkin memang banyak pemimpin banyak the leader punya karismatik tapi secara kognitif intelektual kurang. Emang sepenting apa sih intelektual itu sehingga misalnya di case-nya kasusnya di Rizky nih sebagai ketua HMI di Steady. Sisi lain sisi intelektualitas yang dimiliki pemimpin urgensinya seperti apa sehingga harus tuh menurut Rizky itu begini bang, kalau misalnya memang ada bawahan kita anggota ya, terus dia nanya mengenai tentang isu-isu sosial, terus juga tentang ya kebijakan publik gitu, terus kita nggak bisa jawab, itu malunya minta ampun itu Pak. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, tapi berbeda halnya saat kita memiliki sisi intelektualitas itu, apapun pertanyaannya, insya Allah kita bisa buat diskusikan gitu loh. Walaupun secara tingkat intelektualitas Rizky pribadi juga belum ada apa-apanya dan sampai hari ini walaupun sudah dikatakan lulus, dia di Steady Global Mulia yang masih tetap untuk belajar untuk berproses juga. Berarti kata sebagai contoh itu adalah salah satunya ya minimal lebih pintar dibandingkan anggota karena nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota paling dia memberikan solusi lah atas pertanyaannya. Apa yang didapatkan ya setelah menjadi pimpinan sampai sekarang menjadi pimpinan di HMI kira-kira buat personal ataupun buat komunal? Kalau misalnya secara personal yang namanya organisasi itu apalagi organisasi yang non profit ya Pak, kita nggak bisa mendapatkan uang di dalam organisasi itu, tapi bicara soal ya keilmuan, pengalaman, relasi dan lain sebagainya ya Rizky dapatkan di situ. Kayak gitu. Mungkin masih bersifat abstrak sih nih. Dalam tanda kutip ini banyak mahasiswa-mahasiswi kita nih tapi memang belum dalam tanda kutip tuh belum terketuk pintu hatinya. Pentingnya organisasi, pentingnya menjadi pemimpin organisasi, menjadi anggota organisasi. Nah, apa statement yang akan Rizky sampaikan ke anak-anak mahasiswa sehingga ini tuh penting loh. Organisasi itu penting. Ya, banyak juga orang yang beranggapan organisasi itu apa sih keunggulannya gitu. Terus juga yang kita dapatkan di dalam organisasi itu apa? Paling cuma buang-buang waktu, buang-buang uang aja kayak gitu kan. Secara paradigma itulah yang terbangun di dalam kalangan mahasiswa kita. Nah, satu di antara solusi yang coba kita tawarkan sebetulnya organisasi ini bukan cuma
buang-buang waktu sama buang-buang uang, Ya. coba kita menggunakan studi komparasi aja Pak. Hmm. Kita belajar ke tempat yang lain itu pasti mengeluarkan uang yang Ya. sangat banyak Ya. dengan hasil yang kita dapat. Oke. Tapi berbeda halnya dengan di organisasi. Kamu mau belajar apapun ada di situ. Jawabannya seperti laboratorium ilmu pengetahuan aja. Gitu. Berarti memang itu adalah wadah pembelajaran. Wadah pembelajaran. Tapi setuju gak di kampus kita atau mungkin kampus di Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi memang sangat minim animo untuk organisasi? Ya, atau nggak setuju nggak apa-apa? Banyak juga Pak, karena memang ini juga melalui hasil analisa pribadi ya. Okay. Baik di kabupaten ataupun di kota, karena khususnya di Kabupaten Bekasi ya, itu secara kultural lebih mengarah kepada sisi industrialnya itu loh Pak. Ya kan, mereka kalau misalnya nggak kerja ya mereka mau makan apa, sehingga kebanyakan mahasiswa di kita ini lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan untuk mengatur ritme hubungan antara dia dengan makhluk sosial yang lainnya. Karena kan sejatinya mahasiswa juga bukan berarti dia memikirkan diri sendiri, tapi tentang bagaimana caranya pertanggungjawaban dia yang memegang erat teguh nama mahasiswa, tapi kan secara implementatifnya itu yang harus dipertanyakan. Oke, menarik. Kita kita berbicara organisasi, nanti kita back dulu ke kepemimpinan. Siap. Tadi Rizky menjelaskan bahwa kepemimpinan Rasul, kemudian apa yang dibutuhkan untuk organisasi ya, aspek kepemimpinannya. Nah, anggota-anggota kita kan multi nih. Ada yang misalnya masuk HMI ya misalnya, atau masuk PMI atau masuk apapun. Si A nih, katakanlah Andri namanya. Andri ketika ditanya sama kita sebagai pimpinan, Andri, tujuan Andri masuk HMI atau masuk PMI apa? A. Terus si Abdi misalnya B, C dan sebagainya sampai Z. Nah, kita sebagai pemimpin harus seperti apa? Kita lebih ini ya Pak, pertama ini prinsip di dalam diri. Ketika kita coba untuk menjelekkan organisasi yang lainnya, apalagi itu membawa nama Islam, dikatakan ente sama aja ngejelekin nama Islam. Gitu. Nah, pernah juga dapatkan hal yang seperti itu Pak di HMI. Apa sih perbedaan HMI sama PMI itu kayak gitu. Terus juga yaudah silakan kamu sebelum dapat jawaban dari saya, kamu silakan cari dulu keluar. Oh, itu sebelum menjadi anggota di manapun ya? Dimanapun itu, baik di STB Global Mulia ataupun di luar. Ya. Nah, juga jawabannya nyeleneh menurut Rizky gitu Pak. HMI itu A, B, C dan lain segala macam. Ya udahlah nggak apa-apa, ente tahu cabai tapi ente nggak tahu rasa itu cabai seperti apa. Begitu. Dan juga Rizky bilang sama teman-teman yang ada di sana, baik HMI ataupun PMI itu sebuah wadah untuk kamu berproses. Setuju. Ya kan? Itu wadah intelektualitas kamu, tapi ingat satu pesan saya. Mau nggak sih kamu itu berproses secara terus-menerus di dalam organisasi itu sehingga kamu mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Itu aja, nggak ada perbedaan baik dari HMI ataupun PMI. Mungkin caranya aja, cara untuk membinanya aja yang berbeda. Berarti kan pada hakikatnya, bahasa aktif. Hakikatnya tuh goalsnya tuh baik kan? Goalsnya tetap baik. Nah, berbicara baik itu, ini PR kita bersama nih ya. Bahwa tadi lagi animo dari mahasiswi di STB, di universitas manapun tuh pasti menurun. Karena di negeri manapun ya, pasti di universitas negeri manapun pasti menurun. Saya banyak teman-teman karena ada pragmatismenya. Ada aspek pragmatis yang sekarang lumayan trending di hadapan mahasiswa-mahasiswi, sehingga tadi buat apa mending gua ini. Jadi pertanyaan pragmatis seperti tadi, maksudnya kalau gua ikut ini gua dapat apa kan gitu pragmatisme. Nah, menyikapi hal itu kayak gimana? Sehingga kan emang kita Rizky juga setuju kan bahwa ya profit nggak akan dapat. Iya betul. Ya selain tadi pembelajaran tadi, kira-kira apa yang akan Rizky sampaikan ke orang yang seperti tadi? Gini ya, apa yang hari ini kita lakukan itu buah hasil daripada kita dengan pertemuan dengan orang-orang yang menurut Rizky itu lingkungan ya Pak. Karena kalau misalnya lingkungan yang tadi Bapak katakan pragmatis dan lain sebagainya, itu orang ya cakupannya hanya itu saja Pak. Jadi output yang dihasilkan ya seperti itu. Berarti belum terbuka aja ya belum secara terbuka mindset dan secara mindset betul Pak. Karena memang pembukaan mindset itu harus juga disertakan dan disupport oleh orang-orang yang sekiranya mau untuk mengajak dia masuk ke dalam organisasi. Ya harapannya mudah-mudahan dari podcast ini mungkin ya, podcast ini
lagi fase berkembang nih, Iya. dan ada ribuan yang nonton sehingga terketuk Iya. kan. Bahwa kita nggak memaksakan untuk ikut organisasi, Iya. cuma kita memaksakan kalian untuk belajar. Nah, salah satunya belajar di organisasi kan gitu. Betul, betul. Nah, ini bicara kepemimpinan lagi nih. Apa selain dari kepemimpinan Rasul, pasti ya kita Iya. semua sebagai umat muslim referensinya adalah kepemimpinan Rasul dari empat prinsip. Apa yang menjadi referensi atau pedoman Rizky di dalam konteks kepemimpinan? Siapa sih? Di mana nih Pak? Di mana? Di mana? Mungkin nanti kita bisa diskusikan ya. Oke. Salah sebut nama itu siapa? Kita coba nasional internasional. Oke, boleh. Berarti dua ya. Iya. Kalau misalnya nasional, jujur Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ya. Nah itulah yang tadi Rizky maksud ya Pak. Kenapa sih pemimpin itu harus memiliki intelektualitas? Nah itu satu di antaranya. Sisi-situnya. Iya. Karena bukan hanya saja dia pandai dalam berretorika, tapi secara pengimplementasiannya nyata banget. Oke. Itu untuk di nasional. Untuk di internasional, Recep Tayyip Erdogan. Turki. Kenapa kira-kira? Jadi beliau itu gimana ya Pak? Berdasarkan dengan sejarah sebelum daripada dia menduduki jabatan presiden di Turki itu luar biasa menurut saya. Gitu. Nah dia mampu untuk menghidupkan cahaya-cahaya Islam di negara Turki. Oh gitu. Iya. Oke. Baik dari segi ekonomi, militer, dan dari agamanya. Saya kenapa saya tanya? Berarti saya akan tahu perspektif kepemimpinan yang Rizky miliki, yang Rizky pedomani lah. Nah, saya nyimpulin si Pak Anies Baswedan dan Erdogan itu kedua pimpinan yang sering kontroversial di dunia dan di nasional. Nah, kira-kira kalau misalnya pimpinan atau pemimpin kontroversial gitu, seperti apa sih efek jeraknya atau efek ininya lah? Kira-kira dia punya tujuan apa sih sehingga kayak gitu? Yang mana yang paling punya tujuan? Misalnya nih, Anies Baswedan pernah membuat sesuatu hal nih, sehingga ada pro kontra. Apakah di belakang itu ada tujuan atau apa? Itu kan teori pemimpin tuh, bahwa ketika kita mengeluarkan kebijakan, masyarakat pro kontra, tapi ada terbesit yang di belakang. Ini tuh tujuan ini. Gitu. Orang-orang oposisi atau gimana tuh? Nah itu orang gitu ya. Orang-orang oposisi katakan seperti itu. Jadi pernah Pak, di dalam satu video YouTube itu Presiden SBY mengatakan, saat saya mengambil sebuah keputusan, baik wapres, baik menteri, sepakat atau tidaknya dengan keputusan yang saya ambil, itu resiko saya yang tanggung. Jadi dengan kata lain, penilaian baik buruknya, positif negatifnya, itu sudah berlalu aja gitu Pak. Kita tidak akan pernah mempedulikan, apalagi yang buruknya gitu, yang negatifnya. Ya, untungnya apa buat kita? Sedangkan menjadi seorang pemimpin itu ialah menjalankan tugasnya menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi memang saya pernah dengar kebijakan atau keputusan itu nggak mungkin diterima oleh semuanya. Iya betul Pak. Tapi juga pro kontra ya. Nah ini kita bicara nasional dulu ya. Tadi jadi pimpinan di komisariat itu sudah dibahas sama kita bersama. Pimpinan misalnya di Kabupaten Bekasi lah, sebagai pemimpin, at least sebagai bupati, itu apa yang dibutuhkan oleh pemimpin sekarang ya? Kalau Rizky kan saya melihat nih, Rizky dan Reng-Renggana kan sering ke Pemda juga nih ya. Nah apa harapan HMI sana di sini? Kemudian pimpinan seperti apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat sini? Sebetulnya ada dua ya Pak yang Rizky coba harapkan di dalam kepemimpinan Kabupaten Bekasi itu. Pertama itu mengenai dengan sisi pendidikan, dan yang kedua keadilan ekonomi. Gitu. Nah, kenapa harus pendidikan? Karena Rizky juga pernah melakukan satu observasi ya ke daerah Cikarang khususnya. Cuma Rizky nggak mau sebutkan daerah Cikarangnya di mana. Itu secara pendidikan sangat rendah banget Pak. Bahkan anak-anak kecil itu bukannya disuruh sekolah, tetapi ya dia malah berkeliaran di jalan. Itu di Bekasi tuh? Iya, khususnya di Kabupaten Bekasi seperti itu. Nah, kenapa sih pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak pernah mau untuk keluar melihat jendela realita apa yang hari ini sedang terjadi di dalam lingkungan sosial? Yang tadi tuh bahwa pimpinan harus tahu anggotanya. Iya. Terus kedua, selanjutnya? Nah, yang selanjutnya dari ekonomi itu. Karena ekonomi gini Pak, selalu berkaitan satu halnya dengan ke hal yang lain. Ya, jadi bukan hanya secara pendapatan, kita juga yang namanya kerjaan harus dapat dong, ya kan? Nah, di daerah SGC
arah ke sebelah kiri pokoknya di sana arah Cibitung. Oke. Itu banyak Pak orang-orang yang kurang layak lah secara tinggal gitu, kehidupannya kurang layak. Terus juga ketika kita coba bagi-bagi nasi bungkus di situ itu kayak benar-benar orang kelaparan Pak. Benar-benar kayak orang kelaparan. Saking kurangnya dalam Iya, saking kurangnya. Cuman Rizky coba berpikir kok ini sampai segini sih, kayak benar-benar kekurangan ekonomi banget gitu. Oke. Dan juga hidup-hidupnya itu Pak di ruko-ruko yang nggak ada, Oh iya, nggak saya ada tahu, apa saya namanya, tahu. nggak ada penghuninya. Iya, ruko yang ini ya. Ya, di situ Pak. Itu kan sangat miris sekali sih menurut Rizky, dan juga korelasi kepada dunia industri itu Pak. Karena Rizky coba lihat kemarin pernah sempat ada demo tuh di kawasan Ejip. Itu perihal dengan ketidak diterimaannya warga pribumi untuk bekerja di salah satu PT yang ada di situ. Itu kan menimbulkan suatu gejolak yang cukup besar gitu. Ini kan menjadi PR juga untuk pemimpin Kabupaten Bekasi selanjutnya. Itu tolonglah diperhatikan juga orang-orang pribumi. Walaupun di dalam perusahaan ini coba untuk mengedepankan kriteria yang dibutuhkan, tapi masa iya sih tidak ada panggilan? Panggilan loh, paling nggak panggilan dulu aja, bukan dikesampingkan dan memilih orang-orang luar yang mengikuti proses tes, interview dan lain sebagainya. Oke, berarti dua hal ya, pendidikan dan ekonomi kan memang itu dua hal yang ya fundamental ya. Fundamental banget Pak. Itu bicara Bekasi. Tadi saya sempat menyimak tadi sempat nasi bungkus ya. Itu kalau boleh tahu ya, saya jawab atau enggak, dari HMI atau dari teman-teman HMI. Oh, yang melaksanakan. Iya. Oh, luar biasa nih, berarti pengabdian masyarakatnya udah ini ya? Iya, karena memang walaupun udah alumni, karena kan adik-adik di WO juga ya masih pada mahasiswa. Jadi boleh di-share coba apa yang dilakukan HMI Komisariat STB coba. Ya, pertama dalam segi pendidikan, terus juga ya itu masuk dalam pengabdian juga ya Pak ya. Terus juga kita coba buat bagi-bagi nasi bungkus sama orang-orang yang sekiranya ya di pinggir-pinggir jalan lah Pak, kayak gitu. Nah, terus juga bicara soal pengabdian, alhamdulillah kita sudah melakukan 2 kali pengabdian gitu. Yang pertama di salah satu desa dekat Desa Mekar Mukti, kita coba untuk mengedukasi anak-anak kecil mengenai betapa pentingnya sopan santun, mengucapkan kata maaf dan mengatakan kata terima kasih seperti itu. Nah, karena itu hal-hal yang menurut saya mendasar banget. Kalau misalnya ini tidak bisa kita coba berikan kepada anak-anak itu, maka apa yang terjadi di usia mereka yang menginjak ke angka 10 ataupun 15 tahun. Mengingat perkembangan digital hari ini tuh sangat benar-benar mengkhawatirkan lah ya menurut saya. Karena lihat di pinggir jalan orangnya anak-anak kecil bilangnya bahasa-bahasa yang nyeleneh kayak gitu Pak. Dampak daripada apa sih ini sebetulnya? Ya sepertinya mah dampak daripada dunia digital itu sendiri Pak, nonton YouTube yang kurang diawasi, dan orang tua juga menganggap ketika anaknya sudah bisa main HP, orang tuanya malah merasa bangga, padahal itu sebagai ancaman sebetulnya. Berarti itu program yang sudah terlaksana tuh? Program yang sudah terlaksana. Kira-kira yang akan terlaksana apa nih? Boleh di-share nanti mungkin anak teman-teman mau ikut serta. Kita untuk saat ini ya Pak, lebih mengarah kepada proses pengabdian terlebih dahulu, karena itu yang menjadi titik urgensi. Kita nggak mau juga mengadakan satu agenda, terus juga agenda itu tidak berkelanjutan, tidak continue. Artinya kan sia-sia aja kalau misalnya itu. Ya, mudah-mudahan program kerja selanjutnya bisa ini ya, akan terlaksana ya dengan baik. Soalnya ini banyak mahasiswa-mahasiswi anak muda yang berbicaranya tinggi, ya, udah nasional, udah internasional, tapi ketika dipinta untuk mengabdi ke skup kecil, lu aja gitu. Nah, mudah-mudahan dari pengabdian tadi ya, animo mahasiswa kan akan terketuk gitu nantinya. Kira-kira untuk terakhir ya, statement mungkin dari Rizky untuk mahasiswa-mahasiswi nih sebagai sekarang pimpinan HMI ini ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Rizky nggak banyak-banyak ya Pak, tapi coba untuk mengutip dari perkataan Mahatma Gandhi. Dia itu mengatakan 1 ons praktik lebih berharga dibandingkan dengan 1 ton teori. Maka kurangilah teorikanya, tapi perbanyak aksinya. Itu yang pertama Pak. Dan juga mengutip dari teori daripada kepemimpinan, dia itu Warren Bennis, dia adalah seorang dosen dan ahli di bidang ilmu organisasi. Beliau berasal dari California, Oxford of California, University of Oxford. Itu mengatakan ya, kepemimpinan itu
adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Baik. Sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, visi kamu apa, misi kamu apa? Sehingga menjadi kenyataan. Yes, Pak. Itu susah banget. Itu memang. Nah, coba pesan Rizky untuk kepada teman-teman mahasiswa STB Global Mulia yang khususnya apa yang hari ini teman-teman lakukan, insya Allah untuk kedepannya itu juga yang teman-teman dapatkan. Rizky selalu bilang sama adik-adik, teman-teman kalau misalnya memang di organisasi mau powerful, mau apapun itu sebetulnya ada, tinggal tergantung bagaimana teman-teman ya bersungguh-sungguh aja. Oke. Dengan menghiraukan perkataan A, perkataan B, perkataan C dan lain. Karena memang secara dinamika di dalam organisasi itu pasti ada. Organisasi A, baik internal ataupun eksternal itu pasti selalu ada, Pak. Tapi keyakinan kita gitu yang selalu kita terapkan di dalam diri, bahkan menjadikan suatu jargon di dalam tubuh himpunan mahasiswa Islam ialah yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Iman, ilmu, amal menjadi nilai superioritas kita yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan lingkungan sosial ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren. Mudah-mudahan sukses terus Ki. Amin ya. Ini terima kasih insight-nya, banyak masukan buat saya pribadi dan buat teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time di podcast Global Mulia. Terima kasih Ki. Siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.